Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Halo siswa-siswi kelas 12. Selamat datang dalam pembelajaran jarak jauh SMK Broadcast Pertelevisian Cakra Buana di channel Cakbun TV. Kali ini kita akan membahas tentang statistika dengan kompetensi dasar yang harus kita capai adalah mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Nah, kalian pasti udah pernah ataupun sering dengar dengan kata statistika, atau seringkali lebih familiar didengar dengan kata statistik. Tapi tahukah kalian bahwa statistik dan statistika itu ternyata mempunyai pengertian yang berbeda? Kalau statistik itu adalah hasil dari pengolahan atau analisis data, sedangkan statistika itu adalah ilmu yang mempelajari statistik tersebut. Jadi sekarang jangan salah lagi ya, kalau statistik itu adalah hasil dari data yang sudah diolah, sedangkan statistika adalah ilmu pengetahuannya. Nah, sebelum kita masuk dan belajar tentang ilmu pengetahuan tentang statistika, kita perlu tahu nih, apa saja sih yang harus dipelajari, langkah-langkah apa saja yang harus dipelajari dalam statistika. Berikut ini kita perhatikan baik-baik tentang peta konsep dari statistika. Nah, dalam statistika dibagi menjadi dua hal. Yang pertama tentang pengolahan data, dan yang kedua tentang pengukuran data. Pengolahan data tersendiri ada dua tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini ada dua istilah juga. Yang pertama adalah populasi, dan yang kedua adalah sampel. Apa sih bedanya populasi dan sampel? Kalian pasti sudah pernah dengar kan? Nah, kalau populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel sendiri adalah sebagian populasi yang dianggap memenuhi syarat untuk mewakili populasi tersebut. Kemudian, setelah pengumpulan data ada penyajian data. Di dalam statistika kalian pasti pernah lihat tabel atau diagram. Nah, itu adalah salah satu dari bentuk penyajian data. Penyajian data tersebut juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu menjadi data tunggal dan juga data berkelompok. Itu adalah bagian dari pengolahan data. Kemudian bagian dari pengukuran data. Pengukuran data yang akan kita pelajari di jenjang SMK ini adalah tentang ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data terdiri dari min, median, modus. Kalian pasti udah sering belajar kan? Sedangkan untuk ukuran penyebaran data, itu ada jangkauan antar kuartil, ada simpangan rata-rata, ada ragam atau varian, juga simpangan baku. Nah, itu adalah peta konsep yang nantinya akan kita pelajari tentang statistika. Sekarang, mari kita akan mulai mempelajari tentang konsep dasar di dalam statistika. Hal pertama yang perlu kita pelajari tentang statistika adalah penyajian data. Dan kali ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, tadi sudah kita lihat dari peta konsep yang ada tadi, bahwa di dalam penyajian ada dua jenis data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Apa sih perbedaan antara data tunggal dan data kelompok? Berikut ini perbedaan data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, data tunggal adalah data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Sedangkan data kelompok adalah data yang dikelompokkan dalam beberapa kelas dengan interval atau panjang tertentu. Kemudian perbedaan yang kedua, untuk data tunggal, biasanya jumlah data kurang dari 30. Sedangkan untuk data kelompok, jumlah data lebih dari 30. Untuk lebih jelasnya, berikut ini contoh dari data tunggal dan data kelompok. Kalian bisa bedakan, ini adalah data tunggal, kalian pasti pernah lihat. Hanya terdiri dari nilai, kemudian frekuensi atau jumlahnya. Kemudian, untuk data berkelompok, perhatikan letak perbedaannya. Jika di dalam data tunggal, nilainya berupa bilangan tunggal atau satu bilangan saja, sedangkan dalam data kelompok, bilangannya nilainya terdiri dari interval atau rentang, yaitu di sini contohnya adalah misalnya dari nilai 50 sampai nilai 54. Ini adalah perbedaan dari tabel data tunggal dan data kelompok. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penyajian data, yaitu data berkelompok dalam bentuk tabel. Langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi. Ini adalah distribusi frekuensi untuk data berkelompok ya. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah tentukan data terkecil dan data terbesar.
dari kelompok data yang akan kita ubah dalam bentuk tabel. Kemudian, yang kedua, hitung jarak atau rentangan dengan rumus berikut, yaitu data yang paling tinggi atau paling besar dikurangi dengan data terkecil. Langkah yang ketiga, menghitung jumlah kelasnya. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N, dengan N adalah jumlah dari keseluruhan data yang akan kita olah atau kita sajikan. Setelah kita menghitung jumlah kelas, yang selanjutnya adalah menghitung panjang kelas interval atau P. Rumusnya adalah dengan membagi R atau rentangan atau jarak dengan jumlah kelasnya atau K. Nah, setelah kita menghitung kelas interval, selanjutnya yang kelima adalah dengan menentukan batas data terendahnya. Dilanjutkan dengan menghitung kelas interval. Bisa menggunakan cara menjumlah tepi bawah kelas, ditambah dengan panjang kelas dan hasilnya dikurangi 1. Itu untuk semua sampai data yang terakhir. Atau dapat dituliskan juga dengan TB, yaitu tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas dikurangi 1. Itu adalah rumusnya. Dan kemudian yang terakhir atau yang keenam, buatlah tabel sementara atau tabulasi dengan cara menghitung 1 demi 1 sesuai dengan urutan kelas interval. Nah, supaya kalian lebih memahami, berikut ini ada contoh soalnya tentang penerapan penyajian data berkelompok dalam bentuk tabel. Soalnya adalah nilai ulangan matematika 65 orang siswa adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat nanti di sini ada 65 data dari nilai matematika 65 orang siswa. Yang ditanyakan adalah diminta untuk membuat tabel frekuensi dari data di atas. Di sini datanya ada 65, sehingga tidak mungkin kalau kita akan membuatnya dalam bentuk data tunggal, karena datanya lebih dari 30, sehingga pastinya kita akan membuat dalam data berkelompok. Kemudian bagaimana dalam membuat tabelnya? Kita perhatikan langkah-langkahnya. Penyelesaiannya, yang pertama, tentukan data terkecil dan terbesar. Nah, kita lihat di sini kira-kira data yang paling kecilnya angka berapa ya, nilai berapa ya, dan data terbesarnya berapa. Ada yang sudah bisa menemukan nilai terkecil dari data di atas? Nah, nilai yang paling kecil adalah 25 dan data terbesarnya adalah 94. Kita sudah dapatkan data terkecil dan data terbesar. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung jarak atau rentangan. Rumusnya adalah data terbesar dikurang data terkecil, sehingga R sama dengan data terbesarnya adalah 94 dikurang data terkecilnya adalah 25, sehingga hasilnya adalah 69. Jadi jarak data paling kecil sampai data yang paling besar itu ada 69 rentangnya, perbedaan nilainya. Kemudian setelah kita menghitung jaraknya atau rentangannya, yang ketiga kita harus mencari jumlah kelas. Kita akan bagi menjadi berapa kelas dari 69 data itu. Nah, menghitung jumlah kelas, tadi rumusnya ada yang masih ingat? Ya, rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah jumlah dari datanya. Kita masukkan angkanya di sini, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N-nya adalah jumlahnya ada berapa di sini? Jumlah datanya 65, sehingga N-nya kita ganti dengan 65. Jadi log 65. Kalian bisa hitung dulu log 65 ya. Kemudian kita hitung K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 65. Ada yang sudah dapat hasilnya? Nah, kita jadikan dalam 4 bilangan di belakang angka saja. Sebenarnya 2 angka juga sudah boleh, yaitu 1,8129. Lalu kita hitung lagi. Kalau ada penghitungan seperti ini, ingat, perkalian dikerjakan terlebih dahulu baru penjumlahan. Berarti kita harus kalikan dulu 3,3 dikali 1,8129. Nah, hasilnya adalah, kita jadikan 2 angka di belakang koma saja, yaitu 5,98. Sehingga kalau 1 ditambah 5,98, hasilnya adalah 6,98. Nah, karena jumlah kelas itu harus bilangan bulat, tidak boleh pecahan, jadi kita harus bulatkan 6,98 menjadi 7. Jadi jumlah kelasnya nanti akan ada 7 kelas. Setelah kita menghitung jumlah kelas, selanjutnya kita akan menghitung panjang kelas interval. Atau satu kelas itu isinya ada berapa data.
Nah, rumusnya masih ingat? Rumus mencari interval adalah P sama dengan R dibagi K. Rentangannya dibagi dengan kelasnya. Kita masukkan angkanya, R-nya adalah 69 dan K-nya adalah 7. Sehingga 69 dibagi 7 hasilnya 9,8. Ingat harus bilangan bulat. Jadi kalau 9,8 dibulatkan menjadi 10. Nah, berarti panjang masing-masing kelas nanti ada 10 data. Setelah kita menghitung panjang kelas interval, kita akan menghitung batas panjang intervalnya untuk masing-masing kelas. Masih ingat kan tadi rumusnya, yaitu tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelasnya dikurang 1. Kita akan hitung dulu kelas pertama, yaitu dengan nilai yang paling kecil atau data paling bawah adalah 25. Sehingga kelas pertama kita dapat 25 ditambah 10 dikurang 1, hasilnya 34. Artinya untuk kelas pertama itu rentangnya adalah nilai dari 25 sampai 34. Sehingga untuk kelas kedua dimulai dari 35, karena di kelas pertama kan batas terakhirnya 34. Nah, masuk kelas kedua dimulai dengan bilangan setelah 34, yaitu 35. Sehingga kelas kedua kita peroleh rentangnya adalah 35 sampai 44. Demikian seterusnya sampai kelas yang ke 7. Nah, kita dapatkan sekarang kelas dari 1, 2, 3 sampai dengan yang ke-7. Nah, kemudian yang 6 kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan hasil langkah kelima ke dalam kolom kelas interval dan mengisi kolom frekuensi dengan jumlah frekuensi dari data yang diketahui. Nah, ini adalah bentuk dari tabelnya. Ada kolom kelas, ada interval kelas, dan juga ada frekuensi. Sebelumnya kita pindahkan dulu langkah yang kelima tadi. Nah, ini adalah langkah kelima yang tadi sudah kita hitung bersama-sama. Kemudian kita akan pindahkan ke dalam tabel sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, untuk kelas yang pertama, interval kelasnya atau rentangnya adalah dimulai dari 25 sampai 34. Kemudian untuk kelas yang kedua, dari 35 sampai 44. Selanjutnya kelas yang ketiga, dari 45 sampai 54. Kemudian kelas yang keempat, 55 sampai 64. Kelas yang kelima dari 65 sampai 74. Kelas yang keenam dari 75 sampai 84. Kemudian kelas yang ketujuh 85 sampai 94. Setelah kita memindahkan setiap kelasnya, sekarang kita akan menghitung frekuensi dari data yang diketahui. Kita pindahkan dulu data yang diketahui dari soal tadi. Nah, ini adalah data yang diketahui. Kita hitung. Nah, untuk kelas yang pertama, kira-kira ada berapakah nilai atau data yang berada di rentang interval dari 25 sampai 34. Mari kita cek bersama-sama. Dari 25 sampai 34 itu ada 25, ada 30, kemudian ada angka 26, ada angka 36, ada angka 35, dan ada angka 30. Nah, setelah itu tidak ada lagi, ada berapakah data yang ada dalam rentang 25 sampai 34? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis di sini frekuensinya ada 6. Itu adalah cara untuk menghitung frekuensinya. Demikian terus sampai kelas yang ke-7 sehingga kita peroleh di kelas yang kedua atau di interval 35 sampai 44 ada 8, kelas ketiga ada 11, kelas keempat ada 14, kelas yang kelima ada 12, dan kelas yang ke-6 ada 8, kelas yang ke-7 ada 6. Dan jika di total, di jumlah keseluruhan frekuensinya adalah 65. Berarti sudah sesuai kalau jumlahnya sudah sama dengan data yang diketahui. Nah, inilah cara untuk menyajikan data dalam bentuk tabel data berkelompok atau data tabel frekuensinya. Demikian pembelajaran jarak jauh kita kali ini. Sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran selanjutnya.